Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suluk Surakarta edisi 51. Kita formatnya masih sama seperti edisi kemarin, jadi belum berani mengadakan pertemuan seperti biasanya. Pada edisi kali ini kita mengambil tema ada 3 quote dari Mangkunegara keempat, yaitu Wirya, Arta, Winasis. Nah, pada waktu itu Mangkunegara 4 melihat ini di kondisi masyarakatnya itu barangkali sedang ada mungkin pandemi, mungkin keadaan yang ekonominya itu kurang stabil, sehingga raja waktu itu menggugah rakyatnya dengan 3 quote itu, Wirya, Arta, Winasis. Wirya itu keberanian, Arto itu uang atau alat tukar pada waktu itu. Winasis itu ilmu pengetahuan. Jadi juga memberi semangat pada rakyatnya untuk terus belajar. Yang menarik dari quote itu adalah kita melihat sastra yang masih luar biasa. Jadi raja-raja waktu itu selain politiknya kuat, sastranya juga luar biasa. Mungkin kita rindu dengan raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang sastranya kuat seperti pemimpin pada masa lalu. Tapi kita malam hari ini tidak ingin membahas kondisi pemimpin, tetapi lebih kepada 3 quote itu tadi, Wirya, Arta, Winasis. Nah, bagaimana kondisi hari ini atau apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana menggugah keberanian, bagaimana mencari arto. Dalam hal ini arto bukan tujuan ya, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya barangkali untuk keluarga atau untuk mencukupi kebutuhan gitu-gitu. Dan Winasis, yang kita jangan sampai mandek menuntut ilmu meskipun kondisi pendidikan belum stabil, tetapi ilmu harus tetap dicari mungkin melalui jalan yang lain. Nah, di sebelah saya ada 2 orang yang menurut saya pakar di bidangnya, minimal lebih ahli dibanding kami-kami ini. Nah, ke depan kita akan mengupas itu. Di samping kanan saya ada Mas Arsanto, di samping kiri saya ada Pak As'ad gitu. Saya mungkin mulai dari Mas Arsanto dulu. Pertama gini Mas, Indonesia ini kan ada isu resesi, kemudian masih pandemi ini, mungkin masih ada isu gelombang kedua atau pemulihannya belum maksimal dan lain. Nah, kira-kira pertama saya ingin ini dulu review tentang kondisi ekonomi Indonesia gitu Mas. Apakah mulai merangkak naik atau janjane podo wae sadurunge pandemi, setelah pandemi atau seperti apa? Mungkin ke situ dulu. Monggo Mas Arsanto. Oke, matur nuwun Mas Wasis. Mungkin sedikit bisa kami share informasi-informasi dari beberapa kawan-kawan kami yang bergerak di bidang bisnis, usaha, dagang, kewirausahaan dan kewirausahaan, bahwa memang hari ini alhamdulillah memang sudah mulai menggeliat gitu Pak Munir, bahwa teman-teman terkhusus yang berjual beli, berdagang itu mulai menggeliat memang. Nah, walaupun tentunya belum seperti yang mereka rencanakan atau bahkan yang mereka harapkan. Nah, cuma kalau untuk tinjauan dunia bisnis, nampaknya para pebisnis hari ini sedang tiarap. Gitu. Bahkan di banyak para analis itu menganalisa bahwa proses recovery bisnis ini mungkin bisa memakan waktu antara 1 sampai 5 tahun ke depan. Itu tergantung dari perkembangan pandemi di seluruh dunia, terkhusus penanganan pandemi di Indonesia itu sendiri. Nah, itu kalau dari dunia usaha dan bisnis. Tetapi kalau dari dunia
dagang, alhamdulillah terceritakan oleh kawan-kawan kami, terkhusus di dunia yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk di situ adalah kuliner. Kuliner ini memang ratingnya masih cukup tinggi. Itu di banyak tempat kuliner sudah mulai cukup menggeliat. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk menyaksikan sendiri di beberapa tempat-tempat tujuan wisata kuliner. Itu antri-antri, Mas. Sudah mulai antri-antri kayak itu, seolah-olah sudah seperti tidak terjadi pandemi. Dan itu banyak bermunculan warung makan baru gitu, Mas. Betul, muncul warung makan baru mulai dari UKM. Itu misalkan contoh kalau di Solo ini yang lagi ngehits itu ada Pak Claypot itu bubur bakar di Badran itu. Nah itu salah satu mirip seperti itu, di mana itu kawan kami yang dulunya adalah karyawan chef di suatu hotel berbintang, karena terkena PHK atau ya mungkin dirumahkan lah kalau lebih tepatnya, dirumahkan, terus kemudian karena dia bisa masak, akhirnya dia berjualan bubur bakar tersebut yang alhamdulillah hari ini cukup ngehits. Nah itu memang benar, Mas, muncul banyak pedagang-pedagang terkhusus di sekitaran kuliner atau makanan. Baik itu makanan seperti bubur itu tadi atau makanan pokok, sampai kepada urusan cemilan, sampai kepada juga minuman-minuman yang unik-unik, termasuk berbagai macam minuman-minuman jenis kopi gitu. Ini juga menjamur di banyak tempat. Itu benar memang. Itu. Nah, cuma dalam tinjauan kami melihat ini, fenomena ini semuanya, ini bisa kita tarik sedikit di pengalaman krisis 98. 98 dulu juga kurang lebih seperti itu. Itu artinya banyak perusahaan yang tutup, menghentikan operasi dan begitu seterusnya. Sehingga karyawannya banyak yang PHK, nganggur dan begitu seterusnya. Dan sejauh yang saya ingat waktu itu 97-98 itu sepanjang jalan Slamet Riyadi, kalau ini di Solo khususnya, itu setiap pagi, siang dan khususnya malam itu seperti layaknya hari ini kalau terjadi kalau setiap hari Minggu itu, Mas, Car Free Day, ya, ramai gitu, Mas. Jadi sepanjang trotoar itu isinya pedagang semua, padahal ya dagangnya kurang lebih sama, tetapi semua pada berdagang di situ. Nah, hari ini fenomena itu juga terjadi. Fenomena itu terjadi, cuma bedanya kalau dulu kita bisa melihat secara kasat mata di sepanjang Slamet Riyadi, kalau hari ini kita lihatnya di jejaring medsos. Itu di Facebook itu berlapak-lapak, itu artinya muncul lapak-lapak yang menjamur hari demi hari, terus kemudian di Instagram itu, terus di WhatsApp itu atau WA ini juga yang paling itu. Saya yakin semua ngalamilah belakangan ini sering di WA produk-produk mulai dari makanan, minuman, pakaian dan begitu seterusnya. Nah ini memang fenomena gitu. Apakah ini sedang terjadi krisis? Apakah ini sedang terjadi resesi? Menurut kami tidak terlalu penting itunya. Yang penting hikmahnya gitu. Karena gini, Mas, nanti kita bicara tentang hari ini sedang terjadi krisis. Mungkin ada orang yang akan mengatakan tidak, ini tidak sedang terjadi krisis. Nah, daripada debat kayak gitu, mendingan adalah bagaimana fenomena ini kita ambil hikmahnya dan bisa kita istilah kata kita bisa bertahan atau kita bisa memenangi di situasi kondisi yang seperti ini. Itu kurang lebihnya, Mas. Nah, cuma dalam jangka yang tadi, seperti yang tadi diproyeksikan oleh analis antara 1 sampai 5 tahun, itu artinya apa? Dalam 1 sampai 5 tahun ke depan bisnis akan mulai jalan lagi. Bisnis biasa, seperti as usual, betul, seperti biasa.
1, 2, 3 ya kurang lebih sekitar maksimal 5 tahun lagi itu bisnis akan kembali berjalan normal. Nah ketika bisnis berjalan normal ya kita juga bisa belajar dari 98 dulu juga. Ketika bisnis mulai normal, perusahaan-perusahaan mulai berjalan, beroperasi, terus dan begitu seterusnya, itu kalau yang mentalnya karyawan mas, itu ya tetap balik karyawan lagi. Sehingga akhirnya yang dulu memenuhi trotoar sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ya berkurang satu demi satu, kembali menjadi karyawan lagi. Karena memang ya ini urusan pilihan hidup dan ini urusan juga mentalitas. Itu karena buat yang memang mentalnya atau pilihan hidupnya sebagai karyawan ya dia tetap akan lebih memilih untuk bekerja. Karena biasanya malah situasi kondisi kayak gitu bagi yang memiliki skill atau mungkin kalau dalam bahasanya tadi Mas Wasis sampaikan apa? Winasis apa tadi? Yang berpengetahuan itu. Jadi orang yang memang punya skill khususnya di dunia kerja itu malah akan mendapatkan posisi yang biasanya lebih baik daripada sebelumnya. Posisinya lebih baik, terus kemudian gajinya lebih baik. Nah sehingga ketika dibandingkan dengan penghasilan secara dia berdagang itu malah lebih menarik yang bekerja di tempat yang baru ini nanti. Nah itu fenomena yang bisa kita pelajari di 97-98 dulu gitu. Nah artinya kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Kalau kita melihat dari sudut pandang karyawan, istilah kata pilihan hidup atau mentalitas karyawan, kita hari ini ya bertahan hidup aja lah. Kan di luaran sana juga banyak bisa kita lihat itu. Baru tadi saya lihat itu ada jualan merek roti tertentu yang biasanya di stasiun maupun di bandara itu menjajakan jualannya di mobil-mobil itu di pinggir-pinggir jalan itu. Terus juga ada pizza itu juga 4 paket dan begitu seterusnya. Nah itu kan sebagai bentuk bahwa ya silahkan hari ini itu masanya adalah masa bertahan hidup. Sebenarnya juga bukan hanya berlaku untuk karyawan saja, berlaku juga untuk para pengusaha maupun juga pedagang. Nah, sedangkan kalau yang pengusaha itu hari ini itu lebih tepatnya downgrade, gitu. Downgrade artinya wes ora usah mikir sing rumit-rumit sing artinya sekarang ini saatnya adalah nek ndadekke duit atau menghasilkan uang ya sudah. Gitu. Mikirnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu panjang seperti layaknya berbisnis. Tadi kembali ke hukum yang basic tadi seperti yang sempat kita diskusikan dengan Pak Munir tadi. Kembali ke yang basic-basic yaitu yang penting jadi duit. Tidak perlu invest yang terlalu lama, tidak perlu invest yang terlalu besar. Itu segera jadi duit lakukan. Nah, itu juga berlaku untuk dunia usaha atau para pengusaha. Nah, sedangkan kalau hari ini malah yang sedikit mendapatkan angin segar sebenarnya adalah pedagang. Karena pedagang ini hari ini sebenarnya kalau dicermati apalagi di dunia medsos itu hari ini dagang apapun itu seolah-olah kayak laku semua. Dagang apapun. Seolah laku mas. Terjadi ya memang laku mas. Itu memang laku. Cuma trafficnya memang tinggi, perdagangan transaksinya memang tinggi, tetapi omsetnya itu yang nggak bisa seperti dulu lagi. Itu. Ini omsetnya agak turun, profitnya juga turun dan begitu seterusnya. Tetapi hidup gitu. Nah sehingga kalau kita hanya bertahan hidup saja, ini insya Allah masih berjalan semuanya. Nah itulah yang makanya tadi saya sampaikan. Kalau dikatakan krisis ya tidak bisa sepenuhnya seperti itu. Dikatakan resesi ya bisa iya bisa tidak. Itu. Nah sehingga yang lebih penting bukan krisis dan bukan resesinya, tetapi bagaimana kita bisa melalui pandemi ini dengan survive
Sehingga pada saatnya nanti ketika semua kembali kepada kenormalannya itu. Nah ini pun juga kan ini muncul banyak istilah toh Mas. Satu new normal, kemudian muncul baru lagi yaitu yang terakhir itu kan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Terus sebelum itu kan next normal dan begitu sebenarnya. Daripada kita mendiskusikan yang begitu-begitu, itu mendingan nanti mesti akan muncul suatu kenormalan lagi yang hari ini sedang tidak normal. Nah, ketika nanti akan muncul itu tadi, bagaimana supaya kita itu masih sampai di saat yang nanti itu tadi dengan kita bertahan hidup di hari ini. Entah itu sebagai karyawan bertahan hidup dengan cara berdagang dulu atau berjualan atau apa. Entah itu sebagai pengusaha yang downgrade dulu, terpaksa sementara harus jualan-jualan dulu. Atau bahkan malah hanya sekedar McLaren gitu. Broker dan begitu seterusnya. Yang penting masih bisa bertahan hidup sampai pada titik nanti kenormalan baru itu terjadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mas. Jadi urusan ada krisis tidak, terus kemudian resesi atau tidak itu tergantung sudut pandang dan tergantung kita ada atau berada di mana. Mungkin gitu sementara yang bisa saya share, tetapi banyak opportunity atau banyak celah, banyak peluang yang bisa kita lihat dan bisa kita persiapkan sedari sekarang. Karena kan tadi bisa terjadi 1 tahun, minimal berarti setahun kita bisa mempersiapkan diri. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Gitu. Nah sedangkan salah satu contohnya tadi adalah kalau dunia karyawan, nanti ketika lowongan kerja itu mulai dibuka, berarti itu tandanya bisnis sudah mulai menggeliat, itu buat yang punya skill, itu harganya mahal.